Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan review sebuah smartphone dari Infinix, yaitu Infinix Note 7. Di video review kali ini, gue akan coba tampilkan dengan format apa saja yang menjadi kelebihan dan apa saja yang menjadi kekurangan dari si Infinix Note 7 ini versi gue. Kenapa versi gue? Ya, karena mungkin aja tiap-tiap orang punya preferensi masing-masing. Bisa jadi apa yang gue anggap kelebihan di sini mungkin dianggap biasa aja sama orang lain, atau sebaliknya. Oke, gue akan tampilkan kelebihannya terlebih dahulu, baru setelah itu kekurangannya ya. Langsung aja kita mulai. Ini adalah 10 kelebihan dan 6 kekurangan dari Infinix Note 7 versi Gadgeton. Kelebihan pertama adalah Infinix Note 7 punya Super Night Mode di kamera utamanya dengan hasil foto yang masuk kategori bagus. Super Night Mode-nya bisa bikin hasil foto di kondisi gelap atau minim cahaya menjadi lebih terang, jelas, dengan produksi warna yang juga bagus. Walaupun di sisi detail masih terlihat kurang tajam. Selain Super Night Mode, kamera utama Infinix Note 7 juga dilengkapi dengan lensa 48 megapiksel. Hasil fotonya menurut gue cukup bagus dengan tingkat kecerahan, dynamic range, dan detail yang masuk kategori cukup oke. Terutama jika objek foto berada di ruangan dengan cahaya yang berlimpah atau terang. Masuk ke kelebihan yang kedua, Infinix Note 7 punya fitur anti-shaking di perekaman videonya baik di kamera depan dan di kamera belakang, yang bikin hasil videonya jadi terlihat lebih stabil. Sementara untuk produksi warna masuk di kategori lumayan aja. Masuk ke kelebihan yang ketiga, Infinix Note 7 punya desain body dan kamera yang menurut gue cakep, unik, dan anti-mainstream. Untuk unit yang ada di gue sekarang berwarna forest green, kilauan warna hijaunya keren dan menarik banget. Bodinya juga tergolong tipis yang bikin handling jadi lebih enak. Selain itu, bentuk kameranya juga unik, setidaknya sampai saat ini. Karena belum banyak smartphone lain yang menggunakan desain kamera membulat atau mengotak di tengah seperti ini. Bagian 4, Infinix Note 7 dipersenjatai dengan prosesor Helio G70 plus RAM 6GB yang membuat performanya masuk di kategori bagus di kelas harganya. Untuk dipakai di keseharian seperti sosmed, chatting, nonton video, ambil-ambil foto, multitasking, dan lain-lain, performanya gegas. Dipakai untuk main game berat seperti PES 2020, PUBG Mobile, CODM, dan lain-lain juga masuk kategori lancar di kelas harganya. Tersedia juga fitur game mode yang akan membuat experience gaming menjadi semakin mantap. Oke, lanjut ke poin 5. Meskipun layarnya masih HD+, belum Full HD, Infinix Note 7 punya panel layar yang masuk kategori bagus. Layarnya terlihat bening, terang, dan responsif, baik dalam penggunaan sehari-hari atau saat main game. Dibanding versi-versi Infinix terdahulu seperti Hot 8 atau Infinix S5 Lite, jelas sekali untuk Note 7 ini ada peningkatan di bagian layar atau display. Infinix Note 7 juga punya diagonal layar yang gede, yaitu 6,95 inch, dengan rasio 20,5:9 dan rasio screen to body yang mencapai 91,5%. Yang bikin layarnya jadi super lega dan enak banget untuk dipakai nonton video dan main game. Untuk lo yang merasa layar Infinix Note 7 ini terlalu besar dan susah dioperasikan dengan satu tangan, jangan khawatir karena tersedia juga fitur one hand agar Infinix Note 7 ini bisa lebih mudah dioperasikan dengan satu tangan. Masuk ke kelebihan yang keenam, Infinix Note 7 sudah berjalan menggunakan Android 10 dengan kustomisasi XOS versi 6.1 atau Dolphin, yang memberikan cukup banyak fitur, di antaranya adalah support dark mode di UI-nya, bisa split screen atau membuka dua aplikasi bersamaan, bisa screen recording dengan maksimal resolusi sampai 1640x720, hadir juga fitur battery lap untuk pengaturan baterai saving, terinstall aplikasi Xtheme yang menyediakan banyak pilihan wallpaper, theme, dan font. Hadir juga Smart Panel yang bisa kita isi dengan aplikasi favorit, dan Social Turbo yang diantaranya bisa memudahkan kita untuk merekam panggilan telepon WhatsApp dan create stiker. Masuk ke bagian 7, yaitu sektor speaker. Infinix Note 7 punya setup dual speaker atau stereo speaker dengan fitur DTS yang bisa membuat volume suara menjadi lebih keras dan bisa menampilkan melodi yang lebih berwarna. Dengan segala kelebihan speakernya tersebut, sayangnya output bass yang dihasilkan masih masuk kategori biasa aja. Bass dari loudspeakernya terdengar agak datar alias standar aja.
Dan berikut adalah sampel suara dari dual speaker Infinix Note 7. Lanjut ke poin 8, Infinix Note 7 hadir dengan internal memori yang tergolong besar, yaitu 128GB. Walaupun punya internal memori yang besar, Infinix masih menyediakan dedicated slot untuk external memory atau SD card yang support sampai dengan 2TB, plus 2 slot tambahan yang bisa kita isi dengan 2 kartu nano SIM. Lanjut ke kelebihan selanjutnya ada di sektor baterai. Infinix Note 7 punya konsumsi pemakaian baterai yang tergolong hemat. Untuk pemakaian yang enggak terlalu intens, smartphone ini bisa bertahan sampai dengan 4 hari dengan screen on time sekitaran 7 jaman. Sementara untuk pemakaian sibuk atau agak intens, smartphone ini bisa bertahan sampai dengan 1 hari 16 jaman atau lebih dari 1 hari dengan screen on time sampai dengan 8 jaman. Untuk mengisi baterai 5000 mAh-nya dari posisi 1% ke 100% butuh waktu sekitaran 2 jam 16 menit dengan menggunakan charger bawaan yang sudah support fast charging sampai dengan 18 watt. Oke, masuk ke kelebihan yang ke-10, Infinix Note 7 punya face unlock dan fingerprint sensor yang tergolong responsif. Face unlock dan fingerprint-nya bisa dengan cepat mengenali wajah dan jari kita. Khusus untuk sensor sidik jari, sekarang ditempatkan di sisi kiri smartphone-nya digabungkan dengan tombol power. Sehingga untuk akses jadi lebih cepat, dan bagian bodi belakang juga terlihat lebih clean atau bersih. Oke, setelah 10 kelebihan yang udah gue infokan tadi, sekarang kita masuk ke bagian kekurangan. Berikut adalah 6 kekurangan dari Infinix Note 7. Kekurangan pertama yang paling kerasa ada di build quality bodi belakangnya. Build quality bodi belakang Infinix Note 7 ini kurang bagus, dimana lapisan bodi belakangnya terasa ringkih dan tipis banget. Saking tipisnya, bodi belakangnya ini bisa ditekan-tekan, sehingga kita bisa menyentuh atau merasakan bagian smartphone yang ada di dalam atau di bawah bodinya. Kebayang aja kalau misal HP-nya jatuh dalam posisi bodi belakang di bawah dan terkena benda yang agak tajam. Mungkin bodi belakangnya ini bisa langsung robek. Selain bodi belakang, nggak ada keluhan lagi sih untuk build quality. Frame yang mengelilingi bodinya bagus dan terasa solid. Tombol volume dan power juga oke, nggak kerasa ringkih. Kekurangan yang kedua adalah foto selfie Infinix Note 7 ini sering overexposure atau background objek terlihat kelebihan cahaya atau terlalu terang. Selain itu, produksi warna foto selfie-nya juga terlihat kurang cerah kalau dibandingkan dengan warna asli objek fotonya. Mudah-mudahan ini cuma masalah software aja ya, dan nanti bisa diperbaiki dengan adanya update software. Untuk kekurangan selanjutnya ada di sektor resolusi layar. Dibanderol harganya yang 2,7 jutaan, lagi-lagi Infinix Note 7 hanya menawarkan layar dengan resolusi HD+, belum Full HD. Untungnya hal ini sedikit tertutupi dengan kualitas panel IPS yang digunakan, di mana panel IPS-nya punya responsivitas dan tingkat kecerahan yang tergolong bagus. Oke, masuk ke poin 4. Kekurangan selanjutnya ada di port charger. Ya, dibanderol harganya yang sekitaran 2,7 juta rupiah, Infinix Note 7 masih juga menggunakan port micro USB. Untuk lu yang mungkin udah mulai beralih ke USB Type-C di keseharian, ini tentunya adalah sebuah kekurangan. Untuk kekurangan selanjutnya ada di fleksibilitas kamera. Infinix Note 7 tidak dilengkapi lensa ultrawide dan mode Pro atau pengaturan manual di fitur kameranya. Sehingga kita harus puas dengan lensa-lensa yang tersedia seperti lensa utama, lensa makro, dan lensa bokeh, plus pengaturan default tanpa tersedia pengaturan manual. Untuk kekurangan yang keenam ada di sektor handsfree. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya kekurangan juga sih, karena pasti ada sebagian orang yang akan bilang, udah untung kok dapat handsfree daripada enggak. Tapi di sini gue mau coba ngebandingin aja dengan handsfree seri sebelumnya, yaitu Infinix Hot 8. Karena menurut gue handsfree bawaan Hot 8 lebih bagus dibandingkan handsfree bawaan Note 7 ini.
baik dari sisi build quality dan kualitas output suara yang dihasilkan. Oke, itu tadi adalah video 10 kelebihan dan 6 kekurangan Infinix Note 7 versi Gadgeton. Apakah smartphone ini layak beli dibanderol harganya yang 2,7 jutaan? Menurut gue, iya. Smartphone ini layak beli kalau lu lagi nyari smartphone dengan layar gede, hampir 7 inch, baterai hemat, punya internal memori besar, dan punya dual speaker. Oke, sekian video review Infinix Note 7 dari Gadgeton. Klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.